Hai dulur dan kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Three Guys bersama saya Arif Taufik. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa kita kesepian. Hampir semua orang tahu apa rasanya kesepian, ditinggal kekasih, kehilangan orang tua, dan tidak punya teman di lingkungan yang kita tinggali sekarang. Tahun 2018, separuh populasi di Amerika dilaporkan kesepian. CBS News 2019 pernah memberitakan loneliness epidemic in America. Teman-teman yang mungkin sekarang merasa kesepian bisa langsung ke Amerika mencari teman atau pasangan. Mungkin di sana Anda mendapatkan teman. Semoga beruntung. Kesepian adalah emosi kompleks dan biasanya tidak menyenangkan yang merupakan respon isolasi. Kesepian biasanya mencakup perasaan cemas terhadap kurangnya koneksi atau komunikasi dengan makhluk lain, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Kita sering beranggapan tentang hal yang membuat kita kesepian. Ada sebuah riset yang menunjukkan jumlah waktu yang kita luangkan bersama orang lain. Di Amerika mungkin kesepian lebih ditakuti dibandingkan kematian. Untung saja di negara kita, Indonesia, jarang terjadi yang seperti ini. Jadi, kenapa banyak dari kita merasakan kesepian? Dan bagaimana harus kita mengatasi masalah kesepian ini? Apakah kamu tahu berapa teman dekatmu? Siapa saja mereka yang selalu kamu ajak bicara setiap pekan? Menurut studi yang aku baca, pria dan perempuan memiliki rasa kesepian yang sama. Menariknya, sebuah studi yang dilakukan oleh Sally Boris di University of Waterloo menemukan bahwa perempuan memiliki kemampuan mengatasi rasa kesepian dibandingkan dengan pria. Karena mereka, kaum perempuan selalu mengakui bahwa mereka merasa kesepian. Tidak bagi kaum pria, ya karena mereka enggan mengakui perasaan mereka sendiri. Perasaan kesepian tersebut menjadi sesuatu yang tidak nyaman lagi untuk dijalani. Pria cenderung fokus pada pencapaian kelompok kenalan untuk memerangi kesepian, sedangkan kaum wanita lebih fokus pada hubungan satu lawan satu. Pada fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa kaum pria dan kaum wanita mengatasi rasa kesepian dengan cara yang berbeda. Jadi bagi kalian kaum pria, ketika kalian merasa kesepian, cobalah cari pasangan atau teman nongkrong untuk berbicara hal yang supaya Anda tidak bosan lagi atau merasa kesepian. Kalau dari saya sendiri, kalau saya merasa kesepian, saya akan menghubungi teman-teman atau sahabat saya dan bercerita tentang masa lalu yang begitu asik dan bicarakan masalah kehidupan yang begitu rumit setelah lulus sekolah. Ada satu teori yang bisa memahami kita dampak kesepian itu. Ada ide bahwa batas kognitif atas jumlah orang yang bisa dimiliki manusia. Pada dasarnya hubungan yang sosial yang berarti. Ide itu dikenal sebagai angka Dunbar. Ia yang menciptakan angka Dunbar adalah Robin Dunbar. Robin Dunbar berpendapat bahwa manusia hanya dapat membina 150 hubungan yang stabil. Pengusung ide ini menyatakan bahwa jumlah orang yang lebih banyak membutuhkan peraturan, hukum, dan norma untuk mempertahankan kelompok yang stabil dan kohesif. Angka Dunbar diperkirakan antara 100 dan 250. Pada umumnya ditetapkan menjadi 150. Angka Dunbar menetapkan jumlah orang yang dikenal seseorang dan saling berhubungan sosial. Angka ini tidak mencakup orang-orang yang dikenal secara personal, namun hubungannya sudah berakhir. Tindakan dari itu, teori Dunbar adalah melihat rata-rata ukuran otak prima berbeda. Dia membuat semacam garis gejala berdasarkan hal itu dan mengeluarkan bahwa manusia mungkin ditakdirkan dalam grup sekitar 150. Saat Robin Dunbar memeriksa hak itu dengan masyarakat pemburu pada saat itu, dan dia menemukan bahwa itu cocok, jumlah rata-rata sekitar 148. Tetapi angka Dunbar hanya serangkaian kata. Jadi ada banyak grup di dalam angka pertama itu. Semacam keluarga dan teman yang paling dekat dengan kita.
Kita cenderung meluangkan sekitar 40% waktu sosial kita dengan 5 orang, seperti ayah, ibu, pasangan, adik, dan sahabat. Lalu meningkat dari level itu, ini yang disebut semacam grup simpati, sekitar 15 orang, yang disebut Dunbar jaringan dekat, yang biasanya sahabat. Satu level di atas itu 50 disebut Dunbar jaringan dekat. Mereka adalah orang yang mungkin akan kita undang ke pesta makan atau nongkrong di kafe untuk sharing dan ngobrol seperti rekan kerja dan saudara. Dan level terakhir kembali ke 150, semacam jumlah hubungan berarti yang kita miliki seperti teman SD, SMP, SMA, dan teman kuliah untuk ngobrol santai. Apakah kamu sekarang merasa kesepian setelah melihat teori Robin Dunbar? Banyak cara mengatasi kesepian. Hanya diri kita masing-masing yang tahu bagaimana cara kita untuk tidak kesepian. Yang perlu kamu tahu, merasa kesepian dapat meningkatkan resiko depresi. Itu juga yang mempengaruhi kita secara sosial hingga mencegah kita untuk keluar. Jadi orang yang kesepian sebenarnya peka terhadap sinyal. Cobalah untuk menghubungi teman dekat agar kita merasa tidak kesepian lagi. Dan keluarlah dari zona nyaman kamu agar kamu tidak merasa kesepian lagi. Pertanyaan saya tadi, kenapa kita kesepian? Pada tingkat amat dasar, itu cara tubuh kita memberitahu harus menghubungi orang lain. Dan kamu yang sekarang merasa kesepian, pilihlah ingin bersama siapa, dan kamu tak akan kesepian lagi. Yang terakhir harus kamu ingat adalah loneliness is a kind that cannot be resolved by yourself. We need other people and other people need us. Saya Arif Taufik, salam Tri guys, dan terima kasih.